Shalom, sekali lagi shalom, luar biasa ya. Sore hari ini saya melihat ya mungkin kurang lebih 80% di sini anak-anak muda ya. Selebihnya orang-orang tua. Nah, puji Tuhan, terima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada Ibu Gembala di tempat ini beserta dengan Bapak Gembala, beserta dengan pengurus ya dan seluruh staf pengembalaan dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini untuk memberikan kesempatan kepada kami secara khusus kami dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda. Ya dalam beberapa waktu hari ini kami ada di Kota Palu dan kami masuk ke daerah-daerah ya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Mary Santi, kami dari Samarinda. Kami masuk ke daerah-daerah, kemarin kami ada di Palolo ya. Oh Palolo ya, ada Palolo kemudian masuk lagi ke desa Bampres ya. Hari sebelumnya kami ke desa Oti ya, ke desa Oti. Dan puji Tuhan, misi kami ke tempat ini adalah untuk menjaring secara khusus ya, karena ini waktunya penuaian. Butuh memprepare penuai di akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang mau dipakai Tuhan boleh angkat tangan. Yang mau, waduh. Coba yang mau dipakai Tuhan angkat tangannya. Malu? Oke. Saya yakin kita semua di sini mau dipakai Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari penuaian Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya itu step by step mulai digenapi. Dan kami dari Sekolah Teologi Bethel Samarinda kami punya program khusus. Di tahun ini kami mau menjaring mahasiswa yang benar-benar mau diperlengkapi. Ya selama 4 tahun masuk asrama, free semuanya. Tapi dengan persyaratan dan ketentuan ya. Jadi memang mau dibentuk secara karakter sehingga waktu keluar sudah siap untuk melayani. Kami masuk ke pedesaan ya, kami mencari yang benar-benar yang membutuhkan dan memiliki panggilan ya, memiliki panggilan. Dan saya percaya di tempat ini mungkin tidak bersuara tapi mungkin hari-hari ini ada sebuah panggilan ilahi yang keluar dari hati kita. Yang mungkin Roh Kudus ngomong, aku mau pakai kamu. Mungkin Roh Kudus menggerakkan dalam hati kita bahwa ada sebuah kerinduan untuk melayani Tuhan itu lebih lagi. Ada sebuah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ada sebuah kerinduan untuk melayani generasi. Ada sebuah kerinduan untuk menjangkau mereka yang terhilang. Ada sebuah kerinduan di mana kita mau diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain atau untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat yang ke-28. Oke, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Matius 20 ayat yang ke-28. 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sewaktu kami prepare ke tempat ini, kami mendapat kabar akan melayani ya dengan segala kehormatan di tempat ini dan diberi tema karakter murid Kristus. Ini luar biasa saudara, karena kita dipanggil menjadi murid Kristus, amin. Bukan murid yang lain, tetapi murid Kristus. Identitas kita adalah murid Kristus, bukan murid di luar Kristus. Nah, saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa semenjak dalam perjalanan menuju Palu, apa Tuhan? Kalau mau baca Alkitab pasti banyak tuh. Apa yang bisa kita angkat mengenai murid Kristus, karakter Kristus dan semua yang berkaitan dengan hal-hal murid. Ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Tapi saya pengen sekali Tuhan menaruh dalam roh saya memang rema bagaimana hal itu yang Tuhan hidupkan. Ya, yang Tuhan hidupkan. Jadi waktu kami dalam perjalanan, sedikit cerita ya Bapak Ibu.
Waktu dalam perjalanan kami planningnya memang waktu meeting awal tahun kami akan ke Palu dan ke kota-kota yang lain. Jadi kami mau naik kapal. Tapi nggak kebayang kalau naik kapal feri ya gitu ya. Awalnya tuh mau naik kapal feri yang lumayan besar. Ternyata kami naik kapal feri. Waktu pertama kali lihat kapal ferinya saya agak shock ya Bapak Ibu. Waduh, iki kapalnya cilik ya. Ini kapalnya kecil ya. Terus dengar kabar katanya ombak lagi tinggi gitu ya. Ombak lagi tinggi, angin lagi kenceng Bapak Ibu, angin lagi kenceng. Jadi secara manusia ada rasa takut Bapak Ibu, secara manusia ada rasa takut. Waktu kami sudah sampai di pelabuhan katanya berangkatnya mau jam 6 tetapi diundur dari BMKG mundur sekitar jam 9 jam 10. Karena kaptennya menerima kabar bahwa angin di laut, katanya angin utara kah kalau nggak salah, itu sangat kencang dan gelombang sangat tinggi. Nah diprediksi kalau misalnya kami keluar jam 6 sore dari pelabuhan, pada jam 10 malam itu kami akan berada di tengah ombak yang sangat besar. Jadi kami diminta keluar jam 10 dan itu pun kaptennya agak agak risau mungkin ya, mungkin agak hau-hau hatinya. Jangan-jangan nanti di perjalanan ada gimana-gimana, jadi kami berangkat. Ini waktu kami terima kabar diundur, kami lihat waduh ini waktunya diundur. Kami lihat lagi ini gimana ya, apa kita mau naik pesawat aja ya, kini sudah mikir nih ya, udah mikir. Coba kita cek-cek pesawat juga semua sudah full, nggak bisa. Terus juga pesawat besok tuh harganya sangat up sekali gitu ya. Kami melihat ini jadi nggak nih kapal pergi, ternyata jadi Bapak Ibu ya. Jadi dan puji Tuhan ketika berada di tengah laut, waktu itu saya baru merasakan ya. Bapak Ibu pernah nonton film Titanic ya? Pernah ya? Cuman ini bukan kapal Titanic, ini kapal feri. Jadi ombak itu membawa kapal tuh naik turun, waduh sampai begini. Habis naik turun dihantam gelombang, waduh di situ saya orang Tuhan, saya harus menguatkan iman percaya. Walaupun saya hamba Tuhan, mengajar gitu ya. Tapi di situ Tuhan bahwa saya ngalami namanya ada rasa takut. Waktu kapalnya diterpa angin badai ya, saya langsung ingat ayat di mana murid-murid Tuhan Yesus mengalami badai di atas kapalnya. Saya baca berulang-ulang. Tuhan bilang di situ jangan takut. Jangan takut, saya menguatkan iman saya, jangan takut. Saya berpikir begini, Tuhan, mengikut Tuhan memang bayar harga. Nah disitulah ayat ini hidup rema dalam hati saya, dalam roh saya. Waktu saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Ayat inilah yang Tuhan taruh di dalam roh saya. Bahwa anak manusia datang itu bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kalau memilih jalan enak, jalan pintas, kami bisa aja memilih untuk naik pesawat atau naik yang lebih enak lagi lah ya. Tapi memang dari kantor planningnya seperti itu, pulang baru kita naik pesawat. Kalau memilih tempat pelayanan yang enak-enak itu mudah. Tapi untuk belajar yes atau setuju dengan Tuhan itu butuh yang namanya pengorbanan. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Dalam perikop ini, kalau kita baca perikop di atasnya, itu menceritakan tentang bagaimana Yesus menyampaikan bahwa anak manusia atau dirinya sendiri itu akan diserahkan oleh para imam-imam dan para ahli Taurat. Bahwa itu dia akan diolok-olok, disesah dan disalibkan. Dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sedang menceritakan akan apa yang dia alami. Tetapi di tengah-tengah dia sedang menceritakan apa yang akan terjadi beberapa waktu kemudian yang akan dia alami. Di tengah-tengah dia menyampaikan itu datanglah seorang ibu ya. Kalau perikopnya di sini menceritakan itu adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes. Dia bilang sama Yesus, Yesus nanti kalau dalam kerajaan surga nanti jangan lupa ya anakku ya. Nanti dudukkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Wah pengen tempat yang spesial gitu ya. Pengen tempat yang spesial. Tapi Yesus berkata kepada ibu ini, apa yang kamu minta tuh kamu gak ngerti. Aku ini harus melewati cawan yang harus aku hadapi, ini cawan maut.
Oh saya bisa. Ini kadangkala pemahaman kita akan Tuhan, kadangkala kalau kita belum dalam mengenal Tuhan, masih dangkal kita menganggap segala sesuatunya gampang, sepele. Tapi kalau Roh Kudus menerangkan, baru wah besar tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perenungan kita akan firman Tuhan pada sore hari ini. Ada dua hal yang rindu saya bagikan dalam kehidupan kita. Kadangkala posisi di mana seorang, ya katakanlah seorang ibu tadi kepada anak-anaknya ya. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita konteksnya di sini kita pelayanan. Kita konteksnya kita di sini adalah anak-anak Tuhan. Apalagi kita punya tema adalah memiliki karakter Kristus, to be like Christ. Center kita, pusat kita itu Tuhan. Kadang-kadang kita menyadari kita pelayanan, WL, singer, tamborin, choir, pemusik, semua pelayanan kita melayani di bidang kita masing-masing. Tapi seringkali coba cek dalam diri kita, apakah kita masih stay fokus pada esensi dari melayani itu sendiri? Apakah sebagai anak-anak Tuhan dalam keluarga-keluarga Kristen yang berkata bahwa saya ini orang Kristen, saya ini sebagai orang tua harus ditiru hidup saya, atau saya sebagai anak-anak muda, saya ini anak-anak Kristen, pengikut Kristus. Tapi apakah dalam diri kita ini kita masih stay fokus menjadi pengikut Kristus? Kalau kita tidak fokus, kita bisa salah arah, salah tujuan. Contoh, seperti saya tadi. Saya kalau gagal fokus sama Tuhan, saya bisa, ya udahlah ngapain sih naik kapal lewat peri lagi. Saya juga shock gitu ya naik, kapalnya begini amat ya. Tapi harus dilewati. Belajar setuju dengan caranya Tuhan gitu ya. Belajar setuju dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan gak ngomong, gak menegur gitu ya, gak menegur, saya gak meresapi semua di balik kejadian yang Tuhan izinkan saya lewati. Ternyata Tuhan mau mengingatkan kembali, fokus pelayanan saya adalah melayani seperti Kristus. Bahwa Yesus datang di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Oke, yes Tuhan. Ini hidupku. Kalau awal aku bertemu dengan Tuhan, aku habis-habisan, saya habis-habisan. Saya beri hidup, ini orang cinta mula-mula kan gitu ya. Wah mau habis-habisan dengan Tuhan, apapun dilewatin ya. Kalau kita boleh bertahan sampai saat ini melayani itu semua karena kasih karunia. Di sini diingatkan kembali fokus pada panggilan, jangan gagal fokus. Jangan di tengah-tengah pelayanan kita mengalami konflik karena satu dan lain hal kita gagal fokus dengan pelayanan. Kita sudah gak seperti Yesus lagi datang untuk melayani tapi sudah menjadi mungkin rebutan posisi. Atau minta dilayani, itu bisa terjadi kalau kita nggak menjaga hati kita fokus sama Tuhan. Ini kan memiliki karakter Kristus. Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama, apa fokus Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya lewat pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini? Hal yang pertama Bapak Ibu, di sini kita baca di ayat yang ke-28. Saya akan gali di ayat yang ke-28. Di situ dikatakan demikian. Yesus berkata demikian, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi hal yang pertama yang firman Tuhan sampaikan bagi kita semuanya. Ya, bukan saja di sebelah sini, tapi kita semua termasuk saya, termasuk rekan-rekan pelayanan juga. Apa yang Tuhan mau ingatkan bagi kita saat ini? Nah, hal yang pertama di situ bahwa Yesus datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Tuhan ingatkan bagi kita semua para pelayan-pelayan Tuhan, ingat ya, bagi semua kita anak-anak Tuhan ingat. Kita datang di tengah-tengah keluarga anak-anak muda bukan untuk orang tua melayani kita. Tapi kalau kita sudah mengenal Kristus, kita harus melayani di tengah-tengah keluarga kita. Demikian juga dengan orang tua.
Orang tua berfungsi sebagai orang tua melayani di dalam keluarga. Demikian juga dengan pelayan Tuhan. Ya, kita diingatkan bahwa kita Tuhan panggil untuk melayani. Kalau ada hal-hal hari-hari ini yang mulai mengusik pelayanan kita, yang mulai membuat kita nggak damai sejahtera di dalam kita melayani, ingat kembali pada firman Tuhan. Ingat panggilan kita adalah untuk melayani. Banyak gesekan yang terjadi dalam pelayanan. Banyak gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tahu esensi panggilan kita untuk melayani, kita akan, oh iya, sorry Tuhan, maaf Tuhan. Saya mungkin mulai sombong, saya mulai nggak percaya, saya mulai nggak setuju dengan Tuhan, Tuhan ampuni. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata melayani dalam bahasa aslinya tuh memiliki arti melayani. Melayani meja, memperhatikan atau membantu. Dengan kata lain, Yesus berkata demikian, bahwa Yesus datang, ya kita kan menjadi seperti murid Kristus, menjadi seperti Kristus. Jadi di sini katakan bahwa Yesus datang untuk melayani. Ya, dari bahasa aslinya ya. Yesus datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani jiwa-jiwa, melayani saudara dan saya yang penuh dengan dosa. Kalau bukan Tuhan yang datang ke dunia melayani saudara dan saya, tidak mungkin kita dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kita panggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Enggak mungkin saudara. Semua karena kasih karunia dari Tuhan. Semua karena apa yang Bapa perintahkan, Yesus lakukan, Yesus lakukan. Yesus datang untuk melayani saudara dan saya. Sekarang bagian kita, layanilah seorang akan yang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Bagian kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin gak usah jauh-jauh ke pulau mana. Mungkin dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam area-area pelayanan kita ada orang-orang yang membutuhkan ya pertolongan atau pelayanan kita. Kemudian tadi kita melihat ya bahwa dengan kata lain Yesus ini melayani pelayanan meja, menolong, memberi makan banyak orang. Ya, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini Tuhan menggerakkan hati kita, beri makan dia, bantu keluarga itu, dia dalam kesusahan atau hal-hal yang lain yang sedang Tuhan gerakkan hati kita. Atau mungkin kita dalam pelayanan meja, kan memang biasanya di sebuah gereja itu ada diakon ya, diakones. Mereka ditugaskan untuk pelayanan meja, itu pelayanan yang berharga. Jangan kita pikir oh, pelayanannya kok meja-meja terus ya, gak pernah disuruh pimpin pujian kah atau apakah. Loh itu pelayanan yang berharga, Tuhan pun melayani hal demikian. Memberi makan 5.000 orang, itu sebuah pelayanan, menolong orang. Kemudian di sini kata melayani memiliki arti apa? Memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Orang yang pendarahan, murid-muridnya berkata ini ngapain sih ini ribut-ribut manggil Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan itu memperhatikan, semakin dia kenceng berseru Tuhan jalan, Tuhan memperhatikan oh, ada yang manggil, ada kuasa yang keluar, memperhatikan. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai bukan memperhatikan jiwa-jiwa atau bukan memperhatikan pelayanan, lebih memperhatikan diri sendiri, coba cek itu diri kita. Pusat kita itu Kristus atau pusat kita itu diri kita. Mau menyenangkan diri kita, mau mempertuhankan diri kita atau menjadikan Yesus itu sebagai role model, sebagai Tuhan, sebagai satu pribadi yang kita harus sama seperti Yesus. Di sini dikatakan bahwa Yesus memperhatikan. Mungkin di waktu-waktu lalu Bapak Ibu, kita punya hati, kita memperhatikan jiwa-jiwa. Memperhatikan rekan-rekan sekerja kita, memperhatikan keluarga, memperhatikan orang-orang yang terhilang. Hatinya peka untuk hal-hal seperti itu. Mungkin hari-hari ini karena kita menghadapi situasi, menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak tekanan, rasa itu sudah mulai hilang atau mulai tumpul. Jadi membuat kita kehilangan passion, kehilangan gairah. Tapi sore ini Tuhan mengingatkan kembali kepada hati yang melayani. Kalau kita punya hati melayani, kita akan peduli akan apa? Contoh misalnya pemusik, ya akan alat-alat musik. Ini contoh-contoh sederhana ya, pemeliharaan alat-alat musik. Bagaimana mungkin seorang tim dalam praise and worship,
ya, memperhatikan pertumbuhan iman, ya, kesatuan tim di dalamnya atau dalam bidang-bidang yang lain, saling memperhatikan. Yang sakit mungkin dikunjungi, kita nggak apatis, nggak cuek kayak gitu ya. Karena hari-hari ini kalau kita nggak jaga, firman Tuhan bilang, hari-hari ini kasih semakin tawar. Bisa saja hal ini kalau kita nggak jaga itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan juga tadi, Yesus berkata dia datang untuk melayani dengan memiliki arti membantu. Jadi waktu Yesus ada, dia banyak membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan bilang, Yesus bilang, apa yang bisa kulakukan bagimu? Rabuni. Dia mau melihat. Tuhan bilang, melihat. Tuhan berdoa, orang itu melihat. Mungkin kita nggak, itu kan Tuhan. Oke, dia Tuhan. Contoh, misalnya Mbak siapa namanya Mbak? Nova. Misalnya Mbak Nova ini rekan saya, rekan dalam teman dekat. Saya nggak bisa bantu dia banyak dalam masalahnya dia, tapi saya datang mau doakan dia. Bantu dia dalam doa, berikan dia kekuatan secara spirit, secara roh. Rohnya bangkit, dia kuat. Apa yang ada pada kita itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak tuntut apa yang nggak ada pada kita. Tuhan nggak kasih contoh apa yang nggak ada pada kita. Tapi apa yang ada pada kita itu yang kita berikan. Emas dan perak tidak ada padaku. Ya kan firman Tuhan bilang gitu. Tapi waktu dia berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ingat kita punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Aktifkan setiap kuasa Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya sebagai murid Kristus. Sehingga kita menjadi murid Kristus yang aktif. Murid Kristus yang berkemenangan dan di dalam roh kita memiliki murid Kristus yang rohnya bergairah di dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama, apa pesan Tuhan lewat firman Tuhan? Yang pertama, biarlah kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, hal apa mengenai pesan firman Tuhan sore hari ini yang bisa kita sama-sama belajar di dalamnya. Masih sama, di poin yang sama, di ayat yang sama, Matius 20, ayat 28, di situ dikatakan, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kan di situ dikatakan demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan, ini yang kedua, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, mungkin kita berpikir, itu kan Tuhan, dia beri nyawanya, lah kita loh yang ditebus, ya apa? Nah saudara, saya juga berpikir demikian tadi waktu saya menggali firman Tuhan ini. Tapi begitu saya merenungkan, saya coba buka di bahasa aslinya, jadi dikatakan demikian. Kata memberi dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani itu memiliki pengertian memberi. Kemudian mengaruniakan, ya, mempersembahkan, menyerahkan. Ya. Jadi memberi itu sama, memberi, mengaruniakan, tepatnya mempersembahkan atau menyerahkan. Kemudian nyawa dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian jiwa, hidup, prinsip hidup. Jadi dengan kata lain sore hari ini Tuhan mau menyampaikan bagi kita semuanya, ya, bahwa sebagai murid Kristus, selain kita hidup melayani dan bukan dilayani, yang kedua adalah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Kata memberi di situ memiliki arti mempersembahkan. Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita. Tuhan mau kita mempersembahkan jiwa kita. Nyawa itu adalah hidup, ya. Nyawa itu adalah jiwa. Nyawa itu adalah dalam bahasa aslinya itu prinsip hidup kita. Jadi firman Tuhan mau berkata bagi kita sore hari ini sebagai murid-murid Kristus, mari berikan hidup kita, jiwa kita, prinsip hidup kita itu bagi Tuhan. Bukan bagi dunia.
Kita diingatkan berikan seluruh hidup kita, seluruh jiwa kita, seluruh nilai-nilai value-value, prinsip-prinsip hidup kita itu semuanya berpusat kepada Kristus. Semuanya mengarah kepada Kristus. Bukan kepada apa yang menurut kita baik, bukan kepada apa kata dunia, kata-kata bijak dan segala macam, no. Tapi firman Tuhan berkatakan di sini mengatakan bahwa untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sekarang dikembalikan kepada kita. Adakah kita sudah memberi hidup kita bagi banyak orang? Adakah kita sudah memberi hidup kita bagi generasi kita? Adakah kita sudah memberi hidup kita bagi keluarga kita? Adakah kita sudah memberi hidup kita bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi gereja kita, bagi generasi kita? Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Sehingga kita tidak keluar dari konteks hidup kita. Hidup kita untuk melayani, tidak cukup sampai melayani. Tuhan bilang kalau melayani kan berarti melayani orang lain. Berikan seluruh hidupmu, seluruh jiwamu, prinsip-prinsip nilai hidupmu untuk melayani jiwa-jiwa, orang-orang tebusan Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu, saya nggak panjang-panjang. Sebagai jemaat yang ditebus oleh Kristus Yesus, Tuhan mau kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Untuk melayani banyak orang. Karena firman berkata untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin kita nggak bisa seperti Yesus yang satu pribadi mati untuk seluruh dunia menyelamatkan. Mungkin Tuhan memberikan kita kesempatan waktu. Kita boleh ada memberikan hidup kita. Mungkin melayani di tempat ini untuk generasi. Mungkin melayani keluarga kita. Yang ada di kampus-kampus, melayani di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, melayani di sekolah-sekolah. All out buat Tuhan. Percaya apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Melayanilah dengan talenta yang Tuhan percayakan. Melayanilah dengan karunia yang Tuhan percayakan. Waktu kita melayani dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan percayakan, lihat bahwa Tuhan sendiri akan melipat-lipat kali gandakan apa yang kita lakukan. Orientasi kita ingat bukan diri kita, tapi orientasi pelayanan kita adalah Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Puji Tuhan, demikian firman